Jadi di videoku sebelumnya aku udah compare antara Galaxy Watch 4 sama Galaxy Watch 4 Classic ya. Ada yang request pengen coba tampilin gimana caranya ngukur blood oxygen, terus ECG, terus apa meneh, blood pressure secara live ya. Mungkin dia penasaran, kepo kayak gimana prosesnya. Dan kan aku baik hati, aku tunjukin prosesnya secara langsung dan ini ya, aku compare dengan tensimeter sama oximeter, jadi kita bisa lihat ya mungkin sebagai pembanding ya. Di sini aku nggak nyari mana yang lebih akurat ya, ini sebagai apa ya, sebagai info aja sih. Oke, kita ukur apa dulu nih? Kita ukur yang lagi populer adalah ini ya, blood oxygen ya. Kita compare sama ini ya, oximeter nih. Aku punya oximeter, mereknya apa ini? Mereknya Bekan, Bekan, oke. Dan aku bakal praktek di Galaxy Watch 4 ya, di Galaxy Watch 4 Classic. Tidak aku pakai buat praktek karena pertama dia terlalu gede ya, di tanganku kegedean jadinya kurang PW. Kedua, baterainya tinggal 5%. Belum aku cas. Oke, ini gimana ngompernya nih? Ini gini kali ya. Measure. Oke, yes. Place your elbow, kelihatan tuh? Place your elbow bla 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 on the table. Oke. Measure. Ini dihidupin. Oke. .98 di oximeter lebih cepat prosesnya. Di Galaxy Watch 4 sebentar lagi loading. Boom. Wih. Kenapa stuck di 99% ya? Oh enggak. 96% ya hasilnya ya, selisih 2 digit. Oke. BPM-nya bener sih, BPM-nya di sini 67, di sini juga 67 ya. Lanjut. Sekarang kita ukur apa lagi nih? Ada yang bawa penggaris. Kita ukur ini ya. ECG. ECG itu apa? Aku rasa tidak perlu aku jelasin di sini ya. Kalian sudah pada pintar pastinya. ECG bisa di googling. Langsung kita record aja ya. Ini tangannya kudu gini. Nah, tapi di sini ada disclaimer ya. Tulisannya tak baca ya. Bentar ya, aku nggak kelihatan dari sini soalnya. Do not interpret or take clinical action based on Samsung Health Monitor measurement without first consulting with a qualified healthcare professional. Ya kalau merasa sakit ya ke dokter ya, jangan mendiagnosis sendiri pakai ginian. Ke dokter tentu lebih akurat ya. Oke, rest your finger di sini. Prosesnya kayak gini, terus ditunggu beberapa detik. Ding 20-an detik ya. Kita tunggu. Di sini ada yang pernah mengukur ECG. Kalau pernah ngecek pasti diukur ya, di dadanya ditempel apa sih, kayak apa ya, tempelan gitulah. Nanti akan kelihatan grafik detak jantungnya ya. Sinus rhythm. This ECG does not show signs of atrial fibrillation. Oke. Hasilnya nggak ada, hasilnya ada di smartphone-nya. Aku tunjukin ya, smartphone-nya ada di situ sebentar. Oke, ini dia smartphone-ku tercinta ya. ECG sekarang tanggal berapa sih? 28 ya. Oh, ini yang barusan ya. Oke, hasilnya kayak gini. Ya sepertinya normal ya. Ya, does not show signs of atrial fibrillation. Atrial fibrillation itu apa? Bisa di googling ya. Saya bukan dokter jantung soalnya. Oke, bla 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 bla.
Ya intinya apakah berfaedah? Cukup berfaedah sih untuk ya mengetahui sekilas kondisi heart rate kita ya. Ya lagi-lagi kalau pengen yang lebih pasti infonya silahkan ke dokter jantung ya. Habis itu kita coba ukur yang namanya panjang tekanan darah ya. Tekanan darah itu biasanya kita ngukurnya pakai tensimeter ya, yang di ngek gitu kalau di rumah sakit ya. Di sini aku punya tensimeter, mereknya Omron ya. Oke. Harganya sekitar 600 ribuan kan, lupa aku. Aku pakai di tanganku dulu yang sebelah kanan ya. Oke, blood pressure measure ya, di tangan kanan ada tensimeter, di kiri ada si Galaxy Watch 4. Boom, measure, oke, make sure bla bla bla. Ya ada apa disclaimer mana, ada pesan lagi. Do not interpret or take clinical action bla 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 bla, tadi kayaknya sama ya pesannya ya. Oke. Sedangkan di sini kita mulai sebelah kanan tangannya ya. Mana yang lebih cepat? Oke. Entah kenapa kalau aku diukur tensinya selalu merasa deg-degan ya. Oke, di watch sudah ketahuan 128/76 ya. Kalau di sini di Omron belum, masih loading. 128 sedikit tinggi ya, sedikit tinggi. 139, what the fuck? Tinggi banget. Kita coba sekali lagi kali ya. Oke, measure. Oke. Kita coba sekali lagi. Biasanya sih aku sekitar 120-130-an ya. Atau ini mungkin karena udah malam kali, aku udah mulai ngantuk. Ngaruh gak sih? 127 ya di watch 4. 127/76. Kalau di sini masih loading sebentar. Berapa ya? 133. Oke, di sini sedikit lebih tinggi ya. Ya, begitu prosesnya. Sudah. Lanjut ke pengukuran selanjutnya. Ini yang menarik dan aku demen ya. Ya, jadi si Watch 4 ini bisa ngukur yang namanya body fat ya. Buat yang concern terhadap kadar fatnya tentu akan sangat happy. Dia bisa mengukur body fat, skeletal muscle-nya berapa, measure. Beratku 70, oke. Nah, ini kudu pakai jari tengah sama jari manis, taruh di sini, di tombolnya ini. Jangan nyentuh ini ya, jangan nyentuh apa? Kedua tangan tapi. Sungguh prosesnya beberapa detik. Cukup cepat. Mana hasilnya? Oke, ini dia hasilnya, beratnya 70, skeletal mass-nya segini, fat mass-nya segini, body fat-nya segini, BMI-nya masih hijau, body water 38 kilo, BMR ini itu segala macam. Body fat-nya orange ya. Seharusnya di hijau tua ya, idealnya. Oke, nggak apa-apa. Besok aku akan olahraga. Menurutku sangat mengasyikkan ya fitur-fitur tadi ya, cukup membantu untuk memantau kesehatan lah. Dan untuk soal akurasi ya rada beda dikit-dikit lah antara keduanya bila di-compare sama device-device tadi ya, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan sih, tidak terlalu jomplang ya.
Ya, pemakaian 3 harian so far aku cukup happy sama ini ya, smartwatch ini ya. Masih banyak yang harus aku explore lagi, full reviewnya menanti ya. Dan menurut kalian gimana dengan keberadaan fitur-fitur kayak tadi? Apakah sangat berfaedah? Silahkan di komen aja. Yang pasti aku excited sama Wear OS-nya ya. Ganti OS sekarang, pakai Wear OS by Android. Oke, gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.